Terutama yang paling utama adalah kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Pun yang paling utama nah Bapak. Jangan biarkan generasi-generasi kita, anak keturunan kita itu rusak. Karena hari ini kalau kita lihat dan kita perhatikan, generasi muda kita sudah mulai banyak yang hancur, sudah banyak mulai yang rusak. Karena itu menjadi tugas kewajiban kita semua, ya. Kita semua bertanggung jawab, apalagi kita sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga bertanggung jawab untuk menciptakan generasi, ya, generasi yang berkualitas. Itu dimulai dari rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, jadi mari kita mengajak kepada kebaikan. Oh, perkara orang tersebut tidak mau menerima ajakan kita, itu terserah mereka, ya. Orang alun pai ke masjid sembahyang wajak berjamaah. Oh, perkaranya ndak namo aja berang lawak. Sembahyang wala apa? Sembahyang wala bu. Ndak namo aja berang. Ya. Itu terserah dia, tapi berarti kita mengajak orang kepada kebaikan. Ajak orang selalu untuk berbuat baik. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian berikutnya tugas kita yang kedua adalah warabbaka fakabbir. Agungkan Tuhanmu. Jadi tugas kita yang kedua adalah agungkan Tuhanmu. Warabbaka fakabbir. Agungkan Tuhanmu. Jangan kita agungkan harta. Jangan kita agungkan pekerjaan. Jangan kita agungkan jabatan. Tapi Allah yang kita agungkan dalam hidup kita. Allah lah yang menjadi sandaran hidup kita. Allah lah yang menjadi tempat bergantung kita. Tidak ada sandaran-sandaran selain daripada Allah. Tidak ada tempat bergantung selain daripada Allah. Jangan gara-gara dunia, gara-gara kita bekerja, kita lupa kepada Allah. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Jasyiyah ayat 21 Bapak Ibu yang berbunyi, afara'aita man ittakhaza ilahu hawahu. Pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Pernahkah engkau melihat orang-orang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Yang dimaksud kata-kata ilah Tuhan di sini adalah apa saja yang kita pentingkan dalam hidup ini lebih dari Allah, itu Tuhan awak. Kalau yang kita utamakan dalam hidup ini adalah harta, pekerjaan, dari pagi, siang, sore sampai malam, kerja, menyebabkan kita lupa kepada Allah, setidak-tidaknya kita lalai daripada mengingat Allah, maka harta dan pekerjaan itu adalah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Kalau yang kita utamakan dalam hidup ini adalah pangkat, jabatan, kedudukan dan karir, gara-gara pangkat dan jabatan kita menghalalkan segala cara, yang penting tujuan tercapai, keinginan itu terwujud, segala cara yang kita tempuh, kita terabas semuanya yang dilarang oleh Allah. Pandai mendaki, pandai menjilid, kemudian naik pangkat, menghalalkan segala cara. Nah, kalau itu yang kita utamakan dalam hidup kita, maka itulah Tuhan kita. Nah, kalau seandainya pekerjaan, harta, dunia yang ada dalam prioritas pikiran kita,
lebih dari Allah, nafsu yang kita perturutkan, apa akibatnya? Akibatnya dalam ayat berikutnya, wa adallahu bi ilm, maka Allah biarkan mereka itu sesat. Di pelapihnya di Allah, Bapak Ibu. Jadi orang-orang nampak turun hawa nafsu dunia kok di pelapihnya di Allah, dibiarkan oleh Allah. Bahkan semakin jahitnya, semakin tak jujurnya, rezekinya kok bertambah aja, Pak. Lah jale curangnya, lah jale banyak mangicuanya, atau pilih aja boleh. Ini anggota DPR mau enggak? Curangnya banyak tuh, mengicuanya banyak. Di pelapih di Allah. Kenapa? Karena dalam hadis kursi Allah berfirman, wa khatamal ghadabi fi ta'ati. Aku rahasiakan, aku sembunyikan kemarahanku kepada orang yang berbuat maksiat. Tak dipercaya ada Allah lah. Berang ni ke orang yang berdosa tu. Ya. Biarkan oleh Allah. Ya. Tapi ada namanya istidraj, Bapak Ibu. Istidraj itu apa? Aku nak hati-hati Bapak Ibu. Istidraj. Ya, ketika kita diberikan nikmat luar biasa itu, sampai di puncak, ketika lah jaya sedang jayanya, wak senang susahnya, dibandaman dihabiskan di Allah balik. Titik nol. Itu hati-hati. Sehingga anak cari tadi, apa yang kita kumpulkan itu habis dengan sekejap, dengan seketika, lenyap. Istidraj. Ya, Allah benamkan. Hati-hati. Memang dia pelapih di Allah. Mana dia pecalik dari Allah? Ya. Dibiarkan, wa adallahu bi'ilm, kami biarkan mereka itu sesat. Ya. Kemudian wa khatama ala qalbihi, Allah tutup hatinya, sam'ihi pendengarannya, wa basarihi gisawah, penglihatannya itu tertutup. Tertutup apa? Tertutup melihat kebenaran. Jadi kalau sudah nafsu kita perturutkan, kalau sudah dunia kita perturutkan, ya kita tutup sedang itu. Apapun yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak dengar. Ya, mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Jadi kalau sudah kita perturutkan hawa nafsu, tak tutup sedonya. Ya. Kalau sudah dunia kita perturutkan, tertutup semuanya. Wa khatama ala qalbihi, kami khatam hatinya. Wa basari gisawah, matanya itu sudah tertutup melihat kebenaran. Jadi anak disampaikan kepada mereka, apapun yang diingatkan kepada mereka, nasihat apapun, mereka tidak dengar. Mereka tahu tapi tidak mau tahu. Ya. Orang kalau sudah memperturutkan hawa nafsu, kekuasaan bisa berubah, Ya. Dulu katanya haram, sekarang halal. Bahkan ahli hukum sekalipun ia bisa bermain kata-kata. Kalau sudah kekuasaan diperturutkan. Bahkan ulama sekalipun, kalau sudah jabatan kekuasaan ia perturutkan, ia bisa berubah. Haram bisa menjadi halal. Tidak boleh bisa menjadi boleh. Itu bahayanya kalau kita perturutkan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara hartamu, jangan karena anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Jadi salah satu yang menyebabkan kita lalai dari Allah, bahkan lupa dari mengingat Allah, adalah gara harta dan anak. Karena itu Bapak bahagia, yang kedua ini diingatkan Allah kepada kita semua adalah jangan sampai kehidupan dunia ini, harta, benda dan pekerjaan melupakan kita kepada Allah. Agungkan Allah. Allah lah yang menjadi
sandaran hidup kita. Jadi jangan gara-gara dunia melupakan kita daripada mengingat Allah. Ini contoh orang yang melupa mengingat Allah itu perbahagia. Lah tiba waktu zuhur ditunda-tunda aja lah. Tunda-tunda sehingga jam 2, jam 3 baru sholat zuhur. Sudahlah jam 3 capek lulai. 1 menit selesai. Sehingga sholatnya seperti coto ayam yang tidak ada tumak ninahnya. Kerajo ada banyak anak, sibuk apa? Sholat 2 menit selesai. Itu contohnya kita tidak menjadikan dunia itu segala-galanya bagi kita. Bukan Allah dalam hati kita. Ibu-ibu, bapak, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang ketiga, tugas pokok yang harus kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wathiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu. Bersihkan pakaianmu. Ya, yang dimaksud bersihkan pakaianmu di sini yang pertama adalah kita diperintahkan Allah menjaga kebersihan diri. Ya, menjaga kebersihan diri. Di al-Islam nazif, Islam itu bersih. Fatanazzafu, maka bersihkanlah dirimu. La yadkhulul jannah illa nazif. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Jadi bersihkan diri kita. Mulai dari pakaian, tempat, dan badan kita. Ya. Harus bersih. Makanya berbahagia dalam materi fikih. Pelajaran fikih itu, yang pertama itu yang dipelajari taharah kepada anak-anak, babut taharah. Ya, menjelaskan tentang kebersihan, kesucian itu. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Bersihkan diri kita mulai dari badan, tempat pakaian, dan lingkungan yang ada di sekitar kita. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian yang kedua, yang dimaksud bersihkan pakaian, ini hati kita. Ini yang kedua. Jadi makna secara tekstualnya adalah memang membersihkan diri kita, tapi secara kontekstualnya bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dari apa? Dari segala macam penyakit hati. Apa-apa ibu, aku tugas awak nangka tiga. Barasian hati awak. Janadu dalam diri awak hati-hati nembusu. Ya. Hati-hati yang kotor. Bersihkan hati kita. Kenapa? Karena dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 Allah berfirman, yauma la yunfakhu malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat, tidak ada yang bisa menolong harta dan anak, tidak ada yang membantu dan menolong kita. Kecuali yang akan bisa menolong dan membantu kita itu adalah biqalbin salim, orang yang punya hati yang bersih. Orang yang mempunyai hati yang suci, hati yang beninglah yang akan diterima Allah. Sebaliknya hati kotor Allah tidak akan terima kita. Sama halnya dengan air ini, apa-apa ibu, kalaulah masuk seketik je kotoran, sederhana saja, taruhlah tahi cecak yang jatuh ke dalam galih air gua. Lain nama awak minum. Baku tak nama awak minum. Karena sudah kotor, bercampur dengan kotor. Begitu juga Allah. Kalau sudah bercampur hati kita dengan hati yang kotor, Allah tidak akan terima. Maka bersihkan hati kita. Ada dua macam penyakit hati. Pertama, penyakit hati kepada Allah. Yang kedua, penyakit hati terhadap sesama manusia.
Pertama, penyakit hati kepada Allah itu apa? Di antaranya syirik kepada Allah. Jadi kotor hati kita, syirik kepada Allah. Adanya keyakinan-keyakinan dan kepercayaan dalam hidup kita selain daripada Allah, syirik. Kotor hati kita. Kemudian yang kedua, penyakit hati terhadap Allah apa? Tidak ikhlas dalam beribadah. Penyakit hati juga itu. Tapi kepada Allah. Karena kita beribadah, menyembah, ada yang kita ingin dipuja, ingin dipuji. Ya, penyakit hati kepada Allah. Tidak sabar dalam hidup. Penyakit hati kepada Allah. Kemudian yang kedua, penyakit hati terhadap sesama manusia. Ini yang paling banyak. Ya. Yang paling banyak. Penyakit hati terhadap sesama manusia. Hasad. Ya. Apa itu hasad, ibu-ibu, apa? Hasad itu bahasa sederhananya, bahasa viralnya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hasad, dengki, iri hati bisa mudah. Takabur, sombong. Bersihkan itu semua. Apa Pak? Kikir termasuk juga itu. Ya. Bersihkan itu semuanya. Sebab kalau ada penyakit hati dalam diri kita, itu tuh namanya bawa tidak diterima oleh Allah. Itu sombong. Sombong itu namanya nungkai masuk neraka. Ada penyakit asad, asad itu nama bawa masuk neraka. Jadi Allah akan terima kita nanti di yaumil akhir orang-orang yang betul-betul suci hatinya, bersih jiwanya. Itu tugas awan ketiga, bersihkan hati kita. Kalau tidak, percuma ibadah awak apa ibu. Tidak ada artinya ibadah awak kalau hati awak kotor. Misalnya hasad. Apa kata Rasulullah? Iyyakumul hasad, jauhilah oleh kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, akan memakan seluruh kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Kama ta'kulun naral hatab, sebagaimana api membakar kayu bakar. Lihatlah ketika api membakar kayu bakar, bagaimana? Habis kan? Kan ada arti ibadah waktu itu. Sombong, kata Rasul, la yadkhul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang suka adu. Tidak akan masuk surga orang yang ada penyakit hati dalam dirinya, walaupun sebesar biji zarah. Tidak ada artinya kalau penyakit-penyakit hati itu kita tanamkan, kita pelihara dalam diri kita. Karena itu enyapkan, buang, kuburkan. Ganti dengan sifat-sifat yang baik, pemurah, pemaaf, ya apa lagi? Ya, ganti dengan yang baik. Yang buruk itu hilangan, ganti dengan yang baik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian berikutnya, warrujza fahjur, tinggalkan segala macam dosa. Nah, tinggalkan segala macam. Tugas kita yang keempat adalah mari kita tinggalkan dosa. Apa itu dosa? Segala macam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kita khawatir nanti apa-apa, walaupun awak banyak beribadah, tapi dosa kita lakukan juga. Ada nanti di yaumil akhir namanya satu kelompok namanya muflis. Jadi nanti yaumil akhir ada 3 kelompok. Pertama, muflihun, orang beruntung, orang beriman. Yang kedua, khasirun, rugi. Rugi itu siapa? Kafir, musyrik, termasuk orang yang rugi. Yang ketiga, muflis. Muflis itu apa? Bangkrut. Tidak muklis loh, muflis. Siapa yang bangkrut? Yang bangkrut itu adalah ia melaksanakan ibadah solat, ia berpuasa, tetapi di samping solat ia lakukan dosa ia kerjakan juga, sehingga menyebabkan amal kebaikan yang ia lakukan itu tertimbun oleh dosa itu. Apa ibu?
Alun tiba di rumah, di luar mota jawab kawan. Ana otan. Hah? Pertama lahir rancak sudah tu lah. Ala berubah, ala badutu, ala bagunjiang, ala fitnah. Lah 30. Nah masuk berat tadi. Nang keluar 30. Tu bangkut tekor. Tekor. Ya, jadi amal ibadah yang kita lakukan tadi tertimbun oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu tinggalkan dosa. Kemudian wala tamnun tastaksir, ya, janganlah engkau memberi karena mengharapkan imbalan. Ikhlaslah kita dalam beribadah. Ikhlas itu tidak perlu kita sebut-sebut. Cukuplah Allah yang tahu dengan apa yang kita lakukan. Terakhir, wali rabbika fasbir, bersabarlah kita dalam hidup. Apa banyak sabar dalam hidup apa? Ya. Kenapa? Karena ya kita ini pasti akan diuji oleh Allah. Berbagai macam problem, masalah yang kita hadapi, ya, apalagi menghadapi tentang hidup kita sekarang ini pasti banyak ujian yang kita hadapi. Karena itu orang-orang yang sabarlah orang yang akan bisa menghadapi berbagai macam ujian yang diberikan Allah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi inilah kajian kita pada hari ini, 6 tugas pokok yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad, tapi intinya untuk kita, ya mudah-mudahan dapat kita amalkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.